Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas uraian tentang hakikat kehidupan untuk mengetahui dan menemukan esensi hidup kita, siapa kita, mengapa ada di dunia ini, kemana kita akan berpulang, seperti apa kita dievaluasi. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan setelah kita mengetahui di pertemuan yang lalu bahwa Allah menugaskan Adam dan keturunannya, termasuk kita keturunannya, karena itu disebut dengan Bani Adam, untuk menjadi khalifah di bumi. Dan kita sudah mengetahui makna khalifah itu setidaknya ada 3. 1, berbuat segala yang bermanfaat. Karena itu sepanjang di bumi ini, jadi apapun harus menghasilkan karya yang bermanfaat. Kalau bekerja, silahkan bekerja dengan cara yang benar, sehingga semua hasil yang didapatkan bermanfaat. Profesi apapun, jadi pejabat yang benar, pejabat yang dengan kedudukannya dan kebijakannya bisa bermanfaat. Jadi pekerja, jadi arsitek, ya, jadi pebisnis, silahkan dengan cara yang profesional dan menghasilkan yang bermanfaat, tidak tanggung. Jadi dosen mengajar yang bermanfaat sehingga menghasilkan murid-murid yang benar. Itulah khalifah, makna yang pertamanya. Dibawa ke diri pribadi juga sama. Kalau bicara yang bermanfaat. Tak mampu, diam dululah. Itu lebih bagus dibandingkan berbicara yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sepanjang beriman, kata-katanya, kata Nabi harus baik. Kalau tak mampu, diam. Itu lebih bagus. Makanya ada peribahasa, diam itu adalah emas. Kapan? Ketika tak mampu berbicara yang baik. Tapi kalau bisa berbicara yang baik, jangan diam. Maka diam tidak menjadi emas. Jelas ya? Kalau melihat yang baik. Nah, fungsi ini disebut dengan umur namanya. Seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Umur itu diantara maknanya sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau ditanya berapa umurnya, umur saya 40 tahun, 45 tahun, 20 tahun. Maksudnya selama hidup itu berapa manfaat yang sudah dihasilkan. Itu kadang-kadang Allah titipkan pertanyaan lewat lawan bicara kita. Yang kedua, sukses dan bahagia. Ya, khalifah itu bermakna sukses dan bahagia. Disatukan makna kedua ini bermakna falah. Jadi jangan tanggung, kalau bekerja masih sampai sukses. Belajar secara benar, berkegiatan yang profesional. Sukses, capaian-capaiannya disiapkan. Tapi jangan sampai kesuksesan itu tidak membawa kebahagiaan. Di kantor sukses, di rumah nggak bahagia. Belajar sampai sukses, ya, capaian tertinggi, nilai tertinggi. Jangan tanggung. Kalau ada ukuran 4 IPK paling tinggi, sampai 4, ya. Dan itu harus membahagiakan, memberi manfaat kepada diri, bisa memberi manfaat pada orang lain. Jadi bukan hanya sukses, tapi ada kebahagiaan. Digabungkan keduanya menjadi falah namanya. Maka diingatkan 5 kali dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita setiap berganti waktu setiap hari. Hayya 'alal falah. Mesti sukses, mesti bahagia. Dan orang beriman itu harus punya visi kesuksesan dan kebahagiaan. Quran surah 23 ayat 1, qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu mesti sukses, mesti bahagia. Karena itu hidup mesti punya rencana. Ya, direncanakan mau kemana hidupnya, seperti apa, pekerjaan direncanakan. Jangan dunia punya rencana, akhirat nggak punya rencana. Sukses dunia akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua-duanya sukses. Karena itu sejak Nabi Adam diturunkan, kemarin kita bahas, Allah sudah sampaikan kehidupannya akan tenang dan senang, ya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, kalau benar menjalani hidup di dunia ini, punya peta yang bagus, kata Allah tuh pasti hidupnya jauh dari kegelisahan, jauh dari kesedihan. Gelisah lawannya tenang, ya kan? Kemudian sedih lawannya senang. Jadi hidup itu harusnya tenang dan senang. Kerja menyenangkan, di rumah tangga menyenangkan, menenangkan. Itu idealnya yang bisa kita ikhtiarkan.